Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, NIM 23010061814. Baik, di sini saya akan buat video outline karya tulis ilmiah tentang edukasi digital tentang anestesi aman untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, masuk di latar belakang. Di sejumlah lembaga pendidikan kesehatan dan rumah sakit di Indonesia terdapat tantangan nyata untuk pelatihan tatap muka yang mendalam, seperti keterbatasan waktu, praktik, jumlah tenaga ahli yang minim, serta fasilitas simulasi yang kurang memadai, yang menghalangi mahasiswa dan tenaga kesehatan untuk mengalami situasi anestesi yang memiliki resiko tinggi. Edukasi berbasis digital juga dapat difokuskan pada aspek-aspek keselamatan spesifik dan anestesi, misalnya prinsip pemantauan anestesi yang aman, pengolahan obat-obatan anestesi, penilaian pra-anestesi, komunikasi dalam tim, serta manajemen komplikasi, penelitian yang melaporkan penerapan program keselamatan pasien berbasis e-learning. Yang masuk di rumusan masalah, B. Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini berfokus pada masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran mahasiswa serta tenaga kesehatan mengenai prinsip anestesi yang aman, terutama dalam hal penerapan standar keselamatan pasien dan pencegahan kesalahan dosis obat anestesi. C. Tujuan umum dari program ini ialah untuk memperluas wawasan, pandangan, dan keahlian mahasiswa serta tenaga kesehatan terkait penerapan prinsip anestesi yang aman melalui media pembelajaran digital yang interaktif dan mudah dijangkau. Tujuan khusus menciptakan media edukatif digital yang interaktif seperti video atau aplikasi belajar yang memuat materi tentang prinsip dan praktik anestesi yang aman untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada D. Solusi permasalahan. Proses pengajaran mengenai anestesi seringkali masih dilakukan dengan metode tradisional, seperti ceramah atau praktik langsung yang terbatas oleh waktu dan tempat serta tidak mampu menjangkau semua peserta dengan cara yang efisien. Selain itu, kesadaran pengetahuan tentang keselamatan pasien saat melakukan anestesi bervariasi, terutama di antara mahasiswa dan tenaga kesehatan yang baru mulai terlibat dalam praktik klinis. Pendekatan berbasis digital ini menawarkan solusi yang efisien karena 1. Memberikan keselamatan bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan untuk belajar yang mandiri sesuai dengan waktu dan kecepatan masing-masing. Yang kedua, peningkatan daya tarik dan keberhasilan pengetahuan melalui penggunaan visualisasi interaktif, video simulasi, atau animasi. Yang ketiga, memperluas akses pendidikan sehingga dapat diraih oleh berbagai institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan tanpa batas geografis. Masuk ke bab 2, tujuan pustaka. Konsep teori yang digunakan, yang pertama, teknologi expectance model atau TAM. Model ini menjelaskan bahwa penerimaan seorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh dan faktor utama persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam konteks edukasi digital tentang anestesi aman, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa dan tenaga kesehatan menerima serta memanfaatkan media pembelajaran digital. Yang kedua, andragogy atau teori pembelajaran orang dewasa. Malcolm Knowles. Teori andragogy menekankan bahwa orang dewasa belajar paling efektif ketika materi pembelajaran relevan dan dengan kebutuhan mereka berbasis pengalaman. Berorientasi pada pemecahan masalah, mahasiswa dan tenaga kesehatan termasuk dalam kategori pembelajaran dewasa karena telah memiliki latar belakang, pengetahuan dasar, dan pengalaman klinis. Yang ketiga ada self-evidence teori Albert Bandura. Teori efikasi dari penjelasan
menjelaskan bahwa keyakinan seorang terhadap kemampuannya mempengaruhi cara berpikir, motivasi, dan tindakan. Edukasi digital anestesi aman dirancang interaktif dan memberikan feedback secara langsung dapat meningkatkan keyakinan peserta dalam melakukan prosedur anestesi yang aman dan sesuai standar. Yang keempat adalah Kirkpatrick Model. Model Kirkpatrick digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dalam 4 tingkat. Yang pertama, level 1, reaction, bagaimana respon dan kepuasan peserta terhadap pelatihan digital. Yang kedua, learning, peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait anestesi aman. Yang ketiga, behavior, perubahan perilaku peserta dalam menerapkan praktik anestesi aman. Masuk di bab 3, metode penelitian. Metode kuasai eksperimen digunakan untuk mengukur efektivitas di edukasi digital tentang anestesi aman terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta tenaga kesehatan dalam penerapan prinsip keselamatan anestesi. Desain penelitian adalah pretest post-test tanpa kelompok kontrol, di mana pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah diberikan intervensi edukasi digital. Metode ini sesuai digunakan dalam penelitian pendidikan dan pelatihan karena mampu menggambarkan perubahan kemampuan peserta setelah mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada tahap persiapan, penyusunan modul edukasi digital berbasis video, kuis interaktif, dan simulasi kasus anestesi aman. Yang kedua ada tahap pelaksanaan pemberian edukasi digital selama 2 minggu melalui platform daring, LMS, atau aplikasi pembelajaran. Yang ketiga tahap evaluasi pengukuran tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebelum pretest. B. Tidak mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dalam lembar observasi keterampilan yang disusun berdasarkan pedoman keselamatan anestesi. Yang pertama ada pre-test dan post-test, digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan sikap peserta sebelum dan sesudah diberikan edukasi digital. Yang kedua ada observasi keterampilan, digunakan untuk menilai kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip anestesi aman melalui stimulus digital, misalnya penggunaan alat monitoring, dan sikap peserta setelah intervensi. Data dikumpul secara daring menggunakan formulir digital. Yang ketiga ada C. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Usporsif sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan. Dengan tujuan penelitian, kriteria inklusi yang pertama adalah mahasiswa di bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, atau kebidanan tingkat akhir. Yang kedua ada tenaga kesehatan yang bekerja di ruang operasi atau memiliki peran dalam tindakan. Yang ketiga bersedia mengikuti seluruh rangkaian edukasi digital. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.